Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kuliah komputasi cerdas berbasis visi kali ini, kita tetap akan lanjutkan tentang klasifikasi citra ya. Tapi untuk hari ini, untuk pertemuan ini, kita akan bahas klasifikasi citra menggunakan deep learning. Jadi seperti apa itu deep learning? Ini berikut materinya. Ya, yang pertama, untuk pencapaian pembelajarannya. Di sini diharapkan mahasiswa memahami konsep dari klasifikasi citra dengan deep learning, kemudian memahami hyperparameter pada metode deep learning. Mahasiswa melakukan proses klasifikasi linear dengan deep learning di MATLAB, kemudian mahasiswa menganalisa hasil klasifikasi dengan deep learning. Nah, pertama, apa sih itu deep learning? Jadi, deep learning ini adalah tipe mesin pembelajaran yang merupakan sebuah model belajar untuk melakukan tugas klasifikasi secara langsung dari citra, teks, ataupun suara. Deep learning ini biasanya diimplementasikan menggunakan arsitektur neural network. Kemudian kata deep di sini mengacu pada jumlah layer dalam jaringan. Semakin banyak layer, maka semakin dalam jaringan tersebut. Tradisional NN ini berisi hanya 2 atau 3 layer, sedangkan jaringan yang disebut deep ini dapat berisi ratusan layer. Tradisional NN ini sering disebut dengan shallow NN. Nah, untuk aplikasinya, ini beberapa contoh ya. Di sini ada kendaraan yang bisa menyetir sendiri. Ini akan melambat saat mendekati penyeberang pejalan kaki. Kemudian ATM akan menolak uang kertas palsu. Dan ada aplikasi smartphone memberikan terjemahan instan tanda jalan yang asing. Kemudian pembelajaran mendalam ini sangat cocok untuk aplikasi identifikasi seperti pengenalan wajah, terjemahan teks, pengenalan suara, dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut termasuk klasifikasi jalur dan pengenalan rambu lalu lintas. Nah, mengapa deep learning ini menjadi SOTA ya atau state of the art? Ini dalam satu kata yaitu karena akurasinya. Alat dan teknik canggih ini telah secara dramatis meningkatkan algoritma pembelajaran yang dalam ke titik di mana mereka ini dapat mengungguli manusia dalam mengklasifikasikan gambar. Kemudian menang melawan pemain Go terbaik dunia, atau memungkinkan asisten yang dikendalikan suara seperti Amazon Echo dan Google Home untuk menemukan dan mengunduh lagu yang baru ya, yang kamu suka. Nah, kemudian ada 3 enabler teknologi membuat tingkat akurasi ini mungkin. Jadi yang pertama, sini ada akses mudah ke kumpulan data berlabel yang sangat besar. Kumpulan data seperti ImageNet dan Pascal. Ini ya, ini tersedia secara bebas dan berguna untuk pelatihan berbagai jenis objek. Dan yang kedua, meningkatnya daya komputasi. Di sini GPU berkinerja tinggi. Ini mempercepat pelatihan sejumlah besar data yang diperlukan untuk pembelajaran mendalam. Mengurangi waktu pelatihan dari minggu ke jam. Kemudian model pra-pelatihan ini dibangun oleh para ahli. Model seperti AlexNet ini dapat dilatih ulang untuk melakukan tugas-tugas pengenalan baru menggunakan teknik yang disebut transfer learning. Sementara AlexNet ini dilatih pada 1,3 juta gambar beresolusi tinggi untuk mengenali 1000 objek yang berbeda. Pembelajaran transfer yang akurat ini dapat dicapai dengan dataset yang jauh lebih kecil. Ya, deep learning versus machine learning ya. Untuk yang machine learning, ya keunggulannya di sini ada bisa menghasilkan result yang bagus dengan dataset yang lebih sedikit. Sedangkan deep learning dia membutuhkan dataset yang sangat besar. Kemudian keuntungan dari machine learning yang berikutnya itu untuk train atau melatih sebuah model itu relatif cepat ya. Sedangkan deep learning dia itu
ini intensif untuk komputasinya. Sedangkan kelebihan deep learning bila dibandingkan machine learning, untuk deep learning yang pertama dia tuh mempelajari feature dan classifier secara otomatis. Sedangkan machine learning dia itu harus mencoba fitur-fitur yang berbeda dan mengklasifikasikan maaf, fitur yang berbeda dan classifier ya. Jadi mengklasifikasinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk deep learning, akurasinya unlimited. Kemudian untuk yang machine learning, ya kelemahannya akurasinya itu plateau. Kemudian sumber daya komputasi untuk deep learning. Di sini pelatihan model pembelajaran yang mendalam ini dapat berlangsung berjam-jam, berhari-hari, atau berminggu-minggu, bergantung pada ukuran data dan jumlah daya pemrosesan yang dimiliki. Saat ini ada 3 opsi komputasi, yaitu berbasis CPU, kemudian GPU, dan berbasis cloud. Yang pertama yang berbasis CPU ya. Ini komputasi berbasis CPU adalah opsi paling sederhana dan paling mudah tersedia. Tetapi komputasi berbasis CPU ini hanya untuk contoh sederhana, menggunakan pre-trained network. Kemudian untuk yang berbasis GPU, ini menggunakan GPU, dia dapat mengurangi waktu pelatihan jaringan dari hari ke jam. Kita dapat menggunakan GPU di MATLAB tanpa melakukan pemrograman tambahan. GPU yang direkomendasikan ini berkemampuan komputasi NVIDIA 3.0. Kemudian multiple GPU dapat mempercepat pemrosesan lebih banyak lagi. Kemudian yang cloud based, dia perhitungan GPU berbasis cloud ini berarti tidak perlu membeli dan mengatur sendiri perangkat keras tersebut. Kode MATLAB yang ditulis untuk menggunakan GPU lokal dapat diperluas untuk menggunakan sumber daya cloud hanya dengan beberapa perubahan pengaturan. Nah, untuk isi deep learning sendiri, yang pertama ada jaringan saraf deep yang menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan nonlinear menggunakan elemen sederhana yang beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. Jaringan ini terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan bersembunyi atau hidden layer ya, dan lapisan output. Lapisan-lapisan ini saling berhubungan melalui node atau neuron. Dan dengan setiap lapisan tersembunyi atau hidden layer ini menggunakan output dari lapisan sebelumnya sebagai inputnya. Nah, kemudian bagaimana sih deep learning itu melakukan pembelajaran? Ya, katakanlah kita memiliki satu set gambar, di mana setiap gambar ini berisi satu dari 4 kategori objek yang berbeda. Dan di sini kita ingin jaringan pembelajaran yang dalam deep learning ya, untuk secara otomatis mengenali objek mana yang ada di setiap gambar. Di sini kita memberi label gambar untuk memiliki data pelatihan untuk jaringannya. Dengan menggunakan data pelatihan ini, jaringan kemudian dapat mulai memahami fitur spesifik objek dan mengaitkannya dengan kategori yang sesuai. Setiap lapisan dalam jaringan ini mengambil data dari lapisan sebelumnya, kemudian mentransformasikannya dan meneruskannya. Jaringan meningkatkan kompleksitas dan detail dari apa yang dipelajari dari lapisan ke lapisan. Harus diperhatikan juga bahwa jaringan ini belajar langsung dari data dan tidak memiliki pengaruh atas fitur apa yang sedang dipelajari. Nah, ini contohnya ya, inputnya. Ini ilustrasi filternya. Ini outputnya seperti ini. Kemudian masuk ke convolutional neural network. Jaringan saraf konvolusional atau CNN atau ConvNet ya. Ini adalah salah satu algoritma paling populer untuk pembelajaran mendalam dengan gambar atau video. Seperti jaringan saraf lainnya, CNN ini terdiri dari lapisan input, lapisan output, dan banyak lapisan tersembunyi yang berada di antara lapisan input dan lapisan output. Kemudian lapisan-lapisan ini melakukan salah satu dari 3 jenis operasi pada data. Ini ada konvolusi, pooling, dan rectified linear unit. Nah, yang pertama untuk konvolusi, yaitu menempatkan gambar input melalui serangkaian filter konvolusional yang masing-masing mengaktifkan fitur tertentu dari gambar.
Kemudian pooling, dia menyederhanakan output dengan melakukan nonlinear downsampling, mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari dari jaringan. Yang perlu dipelajari oleh jaringan ya maksud saya. Kemudian ReLU di sini memungkinkan pelatihan yang lebih cepat dan lebih efektif dengan memetakan nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai positif. Konvolusi adalah salah satu blok bangunan utama dari CNN ya. Dalam kasus CNN, konvolusi ini dilakukan pada input data dengan menggunakan filter atau kernel. Istilah ini digunakan secara bergantian untuk kemudian menghasilkan fitur peta atau fitur map. Area filter ini disebut juga bidang reseptif, dinamai sel-sel neuron. Filter ini biasanya itu 3x3. Ini contoh ya. Untuk proses evolusi. Ini ada source pixelnya sebelah kiri ini. Dan ini adalah convolution filter menggunakan Sobel ya. Jadi ini dia akan dari source pixel ini akan difilter menggunakan Sobel pertama ya. Akan berjalan ke semua ini. Contoh yang pertama dari 6 di sini dia menghasilkan destinasi pixelnya berubah menjadi negatif 3. Seterusnya ya. Kemudian proses konvolusi yang dilakukan pada input ini bisa lebih dari satu dengan menggunakan filter yang berbeda. Misal di sini kita gunakan filter smoothing, filter gradient dan sebagainya. Setiap filter ini menghasilkan peta fitur yang berbeda. Dan pada akhirnya kita mengumpulkan dan menyatukan semua peta fitur sebagai hasil akhir dari lapisan konvolusi. Dan stride di sini adalah ukuran langkah filter konvolusi bergerak setiap kali. Ukuran langkah biasanya itu 1. Artinya filter ini bergeser pixel demi pixel. Dengan meningkatkan ukuran langkah atau stride-nya, ini filter akan berjalan di atas input dengan interval yang lebih besar. Dan dengan demikian memiliki lebih sedikit tumpang tindih antar sel. Contoh ya. Stride 1, seperti ini. Dia akan berjalan sel demi sel. Kemudian untuk hiperparameter CNN, jadi ketika menggunakan CNN, di sini ada 4 hiperparameter yang penting yang harus kita putuskan. Yang pertama, yaitu ukuran kernelnya. Kedua, jumlah filternya, yaitu berapa banyak filter yang ingin kita gunakan. Kemudian stride, seberapa besar langkah-langkah filter yang dijelaskan tadi sebelumnya. Dan yang keempat adalah padding. Karena ukuran peta fitur selalu lebih kecil dari input, di sini kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah penyusutan peta fitur kita. Disinilah gunakan padding, teman-teman ya. Lapisan pixel bernilai 0 ini ditambahkan untuk mengelilingi input dengan 0, sehingga peta fitur ini tidak akan menyusut. Selain menjaga ukuran spasial konstan setelah melakukan konvolusi, padding ini juga meningkatkan kinerja dan memastikan ukuran kernel dan langkahnya sesuai dengan input. Kemudian untuk pooling layer, jadi setelah lapisan konvolusi, biasanya kita tambahkan lapisan penyatuan atau pooling di antara lapisan CNN. Fungsi pooling di sini itu untuk mengurangi dimensi guna mengurangi jumlah parameter dan perhitungan dalam jaringan. Pooling layer ini bisa juga digunakan untuk mempersingkat waktu pelatihan dan mengontrol overfitting. Jenis pooling yang paling sering digunakan yaitu max pooling ya, yaitu mengambil nilai maksimum di setiap jendelanya. Ukuran jendela ini perlu ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk pooling layer ini mengurangi ukuran peta fitur sekaligus menjaga informasi yang penting. Max pooling yang sering digunakan. Tujuan dari max pooling adalah memungkinkan jaringan saraf konvolusional untuk mendeteksi benda ketika disajikan dengan gambar dengan cara apapun. Seperti ini. Ini contoh single depth slice. Max pool dengan filter berukuran 2x2 dan stride-nya 2. Jadi dia bergeraknya langsung 2 pixel.
Ini ya, ini inputnya. Yang disebut padding ini ya, yang 000 ini paddingnya, padding. Ada beberapa filter yang digunakan. Dan yang sebelah kanan adalah outputnya. Kemudian masuk ke relu atau rectified linear unit. Ini bukan komponen terpisah dari proses jaringan saraf konvolusional. Relu merupakan langkah tambahan untuk operasi konvolusi yang telah kita bahas sebelumnya. Tujuan penerapan fungsi penyearah adalah untuk meningkatkan non-linearitas pada gambar kita. Alasan ingin melakukan itu adalah bahwa gambar secara alami ya bersifat non-linear. Sama seperti jaringan saraf tiruan lainnya, kita menggunakan fungsi aktivasi untuk membuat output non-linear. Dalam kasus CNN ini ya, output konvolusi akan dilewatkan melalui fungsi aktivasi. Dalam hal ini menjadi fungsi aktivasi relu. Ini gambaran dari relunya ya. Ini input image-nya, convolutional layer-nya, ada banyak ya. Filter-filternya. Dan kita lakukan rectifier di sini. Ini relunya di sini. Ini penyearah berfungsi untuk memecah linearitas lebih jauh. Untuk menebus linearitas yang kita dapat memaksakan gambar ketika kita meletakkannya melalui operasi konvolusi. Untuk melihat bagaimana hal itu benar-benar terjadi, kita dapat melihat gambar berikut dan melihat perubahan yang terjadi ketika ia mengalami operasi konvolusi diikuti oleh perbaikan. Ya, ini contoh hasil rectifier. Ini ketika kita hanya menggunakan non-negative value. Dan ada istilah flattening ya. Langkah ini merupakan langkah yang menghubungkan antara lapisan feature dengan lapisan klasifikasi. Peta fitur yang telah di-pooling perlu diratakan menjadi kolom agar bisa menjadi input dalam jaringan saraf tiruan. Ya, contoh flattening untuk single pool feature map. Jadi pool feature map yang dihasilkan seperti ini, kemudian kita lakukan flattening. Kita jadikan cursor seperti ini ya, di 110, 421, 021. Ini contoh flattening untuk multiple pool feature maps. Di pooling layer-nya seperti ini, kemudian dilakukan flattening. Dan input layer dari fitur AN ini akan berubah seperti ini. Kemudian untuk lapisan klasifikasi, setelah lapisan konvolusi dan penyatuan atau pooling, bagian klasifikasi ini terdiri dari beberapa lapisan yang terhubung sepenuhnya atau fully connected layer. Namun, lapisan yang terhubung sepenuhnya ini hanya dapat menerima data satu dimensi, sehingga perlu mengatur data tiga dimensi menjadi vektor satu dimensi dengan proses flattening seperti dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian lapisan terakhir dari NN konvolusional adalah lapisan yang punya terhubung atau fully connected. Neuron dalam lapisan yang terhubung penuh ini memiliki koneksi penuh ke semua aktivasi di lapisan sebelumnya. Bagian ini pada prinsipnya sama dengan jaringan saraf tiruan biasa. Ya. Setelah dilakukan flattening, ada input layer, fully connected layer, jadi semuanya terhubungkan ya. Dan output layer ya. Sebelah kanan yaitu output value -nya. Ini contoh CNN untuk klasifikasi angka tulisan tangan ya. Ini ada inputnya. Itu citra berukuran 28 kali 28 kali 1. Kemudian ini 8 berapa? 1, 2. Ada 2 konvolusi ya.
menggunakan 5 kali 5 kernel dengan valid breading, yaitu dilakukan max pooling dengan ukuran 2 kali 2, dilakukan konvolusi yang kedua, sama ya dengan kernel 5 kali 5, kemudian dilakukan max pooling lagi. Nah, setelah hasilnya dari 28 kali 28 ini akan menghasilkan output 4 kali 4 kali N. Dilakukan proses flattening. Nah, ini masuk ke lapisan klasifikasi tadi ya. Dan ini adalah kelas outputnya. Oke, untuk klasifikasi citra menggunakan metode deep learning, materinya sudah selesai, cukup sampai di sini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat forum yang ada di Letak atau bisa di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.